semuanya, selamat datang di Obras, obrolan ala siswa. Dengan saya Guspira Fatin. Sekarang saya sudah berada di Puskesmas Kelurahan Pekayon. Yuk kita langsung masuk aja, ikutin terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Agustiawan. Saya sebagai penanggung jawab program promosi kesehatan di Puskesmas Kelurahan Pekayon. Jadi hari ini kita akan membahas tentang corona. Oke dokter, Saya mau nanya nih, asal-usul virus corona itu dari mana sih? Oke, sebenarnya pada tahun 2019 kemarin, awal kali kemunculan virus corona ini di Wuhan, Cina ya sebenarnya. Iya. Awal-awal seperti itu baru menyebar ke secara internasional. Dan mulai dari awal tahun 2020 kemarin baru masuk ke negara kita Indonesia. Oh gitu ya. Kalau penyebarannya itu bagaimana tuh dokter? Mungkin kalau penyebarannya itu melalui udara biasanya ya. Kemudian untuk secara umum penularannya itu melalui percikan ludah ya, orang yang batuk pilek, karena gejalanya itu adalah gejala-gejala pernapasan. Jadi ketika pasien-pasien tadi batuk pilek itu virus tadi nyebar ke udara, kemudian terhirup oleh orang lain. Sebelum pandemi ini kan orang tidak abai ya terhadap protokol kesehatan, pakai masker dan segala macam. Jadi kalau ada orang batuk pilek ya gampang tertular. Sebenarnya penularannya gampang. Jadi penyebarannya melalui udara oleh droplet ya, butiran-butiran ludah yang terbang di udara kemudian terhirup oleh orang lain, seperti itu. Jadi itu penting banget ya dokter, kita harus pakai masker agar menjaga virus tersebut. Iya, supaya tidak tertular ya. Iya. Untuk daerah Pasar Rebo ini dokter, jumlah COVID yang positif itu berapa ya dokter? Oke, untuk jumlah terakhir saya sudah dapat data ya, terhimpun data per tanggal 9 November 2020 kemarin itu positif COVID di Kecamatan Pasar Rebo itu sendiri sekitar 1.520. Kemudian yang meninggal itu ada 43 orang. Hingga saat ini kasus COVID aktif yang kita pantau itu ada 157 pasien. Jadi bagaimana tuh dokter penanganan pemerintah terkait penyebaran COVID ini? Sebenarnya sejak awal mula pandemi itu mulai dari Maret April itu sudah ada imbauan ya untuk penerapan protokol kesehatan. Upaya-upaya pencegahan penularan seperti penerapan PSBB ya, kemudian social distancing dan lain sebagainya itu sudah kita terapkan. Memang kita bisa lihat sendiri tidak hanya upaya pemerintah sebenarnya, tapi juga kesadaran masyarakat itu sangat penting sebenarnya untuk mencegah penularan dari coronavirus itu sendiri. Iya. Tuh teman-teman dengerin ya, jadi kita tuh harus social distancing dan jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Siapa yang lebih rentan terkena virus corona dok? Sebenarnya virus corona itu bisa menyerang siapa saja, tidak membatasi usia, jenis kelamin, suku ya, semua bisa tertular ya. Tapi ada beberapa kriteria tertentu yang memang lebih rentan terhadap virus tersebut ya. Pertama, wanita hamil ya. Yang kedua, usia lanjut di atas 60 tahun. Dan yang ketiga adalah mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Nah, 3 kriteria ini lebih cenderung untuk sangat sensitif ya tertular oleh virus corona. Kalau untuk anak-anak tuh dokter gimana? Kan biasanya kalau anak-anak itu susah ya dokter disuruh jaga jarak ataupun memakai masker. Nah, solusinya itu gimana dokter? Mungkin teman-teman yang di sana ingin tahu. Oke, memang sebenarnya kalau untuk anak-anak sih susah gampang ya sebenarnya. Karena selain mereka juga belum terlalu patuh terhadap perintah ya. Itu perkembangan psikologis anak memang seperti itu. Memang edukasi di orang tuanya sendiri itu memegang peran penting sebenarnya. Kalau orang tuanya masih abai terhadap protokol kesehatan, bagaimana orang tua mengajarkan anaknya? Yang paling penting itu dari orang tua. Orang tua yang mengajarkan. Tapi kalau seperti itu saya sendiri sudah melihat banyak kok anak-anak yang patuh pakai masker kalau keluar, kemudian pakai face shield oleh orang tuanya. Mereka betah-betah aja ya, kecuali bayi ya. Kalau bayi memang sebaiknya tidak dibawa keluar gitu karena rentan juga tertular seperti itu. Kalau misalkan kita terkena atau terpapar virus tersebut, apa aja sih dok gejala yang kita alami? Oke,
seperti saya sebutkan di awal tadi, gejala paling umum dari virus corona itu adalah gejala pernapasan seperti batuk, flu biasa ya, biasa itu. Cuma di sini itu lebih berat biasanya. Ya kenapa? Ada sesak nafasnya, gitu ya. Jadi pasien merasa bukan hanya batuk pilek biasa saja, tapi ada gejala sesak nafas. Tanpa ada riwayat asma sebelumnya ada sesak nafas. Ya. Kemudian ada nyeri tenggorokan, nyeri menelan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali pasien mengeluhkan itu gejala awal seperti hilang penciuman, hilang perasa, ya, jadi anosmia. Jadi mereka nggak bisa mencium aroma-aroma yang bahkan menyengat bisa orang biasa cium, seperti parfum, aroma-aroma mie instan itu mereka nggak bisa cium. Iya. Jadi kalau misalkan kita lagi keluar nih dok, nah terus ada orang yang bersin atau batuk, nah pasti kita waspada gitu ya dok. Betul. Itu kita harus nanggapinnya gimana? Apakah mungkin dia hanya bersin biasa atau gimana dok? Oke, sebenarnya kewaspadaan kita di masa pandemi ini sah-sah saja gitu ya. Karena kalau kita bilang new normal, inilah new normalnya. Bukan berarti new normal ini adalah kembali normal seperti yang lalu. Tidak. Jadi new normalnya adalah situasi normal baru di mana kita harus adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Pakai masker, waspada terhadap orang di sekitar kita, menjaga jarak, sering mencuci tangan, seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang batuk atau bersin di sekitar kita, apalagi nggak pakai masker, wajar kalau kita refleks kemudian kita waspada, seperti itu ya. Itulah adaptasi normal diri kita. Justru yang tidak biasa adalah orang yang menganggap biasa bersin dan batuk di situasi saat ini, seperti itu, apalagi nggak pakai masker, seperti itu ya. Tapi apabila dia batuk atau bersin menggunakan masker, kita hanya perlu menjaga jarak saja, jarak aman ya. Karena biasanya penularan ketika batuk dan bersin ketika kita pakai masker dan yang bersin pun pakai masker itu biasanya jauh sangat berkurang potensi penularannya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, kalian boleh saja waspada, tetapi jangan sampai memunculkan stigma negatif kepada orang tersebut ya teman-teman. Oke dokter, kan ada juga nih orang-orang yang terkena virus corona tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Itu solusinya bagaimana tuh dok? Orang tanpa gejala ya, Iya. ya seperti itu. Nah ini memang sangat sulit ya sebenarnya penanganannya ya, dimana orang tidak memiliki gejala, otomatis mereka tidak memiliki kesadaran seperti itu. Mereka merasa baik-baik saja, mereka merasa sehat-sehat saja dan tidak sakit. Ini yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Dan sebenarnya orang yang sakit juga harus memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk isolasi mandiri. Sebenarnya mau mereka memiliki gejala atau tidak, saat ini pemerintah terutama DKI Jakarta itu sudah menyediakan fasilitas untuk isolasi mandiri ya. Kita punya hotel ya, kita punya wisma atlet, banyak kita fasilitas rumah sakit darurat COVID. Nah jadi ketika ada gejala-gejala ringan ya seperti batuk pilek bisa dirujuk ke rumah sakit darurat COVID. Tanpa gejala saat ini kita tidak merekomendasikan isolasi mandiri di rumah. Ingat ya, jadi saat ini tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah yang tanpa gejala. Iya. Ya, yang tanpa gejala aja tidak boleh di rumah, apalagi yang ada gejala seperti itu ya. Jadi Pemprov DKI sudah menyediakan fasilitas hotel. Ya, kalau di DKI Jakarta itu ada beberapa hotel yang memang sudah rekanan atau kerjasama dengan Pemprov DKI. Nah, jadi kita biasanya dirujuk dari puskesmas ke hotel tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau kalian merasakan ada gejala-gejala yang aneh, jangan diabaikan. Kalian harus pergi ke dokter atau periksa ke rumah sakit. Benar dokter? Betul sekali. Oke dokter, pesan apa yang akan dokter sampaikan kepada teman-teman yang melihat ini untuk kondisi saat ini? Oke, untuk adik-adikku semua ya, anak-anak muda ya, anda ini semua, kalian ini semua adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi teruslah belajar ya, bagaimana penularan virus corona, bagaimana upaya-upaya pencegahannya ya, supaya nanti kalian bisa mengimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari, minimal di keluarga ya, di teman-teman terdekat. Kalian edukasi lah, karena kan tidak hanya teman di sekolah saja, di luar lingkungan sekolah mungkin adik-adik semua juga punya teman bermain, mungkin bisa diedukasi teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Saya sering sekali menemui beberapa anak muda ya, seusia kalian semua ini itu masih suka kumpul-kumpul tanpa menggunakan masker, tak menjaga jarak, seperti itu ya. Jadi masih asik mencengkrama seperti tidak ada pandemi, seperti itu. Nah jadi ini sangat disayangkan. Kalau bisa untuk sementara waktu ini tahan diri
adik-adik dulu ya. Jangan kumpul-kumpul dulu ya. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah untuk situasi-situasi mendesak dan keperluan-keperluan yang memang sangat dibutuhkan, pakailah masker, menggunakan baju lengan panjang ya. Bila tidak ada fasilitas cuci tangan atau khawatir tidak menemui fasilitas cuci tangan di luar, sediakan hand sanitizer di kantong kamu. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan dan keramaian. Ya, ini itu saja. Ya, oke dokter. Terakhir nih dokter, mungkin dokter mau ngasih motivasi nih buat teman-teman yang di rumah yang kerjanya cuma rebahan atau males-malesan aja nih dokter nih, gimana nih? Ya. Memang situasi pandemi ini sekarang sekolah diliburkan seperti itu ya. Ada caption bahwa di rumah saja seperti itu. Tapi bukan berarti di rumah saja itu teman-teman atau adik-adik sekalian tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun ya. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang memang memicu produktivitas kalian, seperti berolahraga ya. Jangan olahraga jari aja ya, main handphone seperti itu ya. Nggak boleh ya. Tetap melakukan aktivitas fisik yang bermanfaat ya. Olahraga ringan kan ada di rumah ya, bisa beli barbel kan bisa ya, adik-adik seusia kalian ini bisa gym sendiri di rumah, beli alat-alat gym yang sederhana seperti itu, atau barangkali seperti olahraga pasif ya, seperti push up, sit up dan lain sebagainya ya. Kalau ingin bersepeda, sekarang kan banyak tuh lagi trennya bersepeda ya, silakan saja, nggak apa-apa. Cuma yang tadi saya katakan, jangan berkerumun, hindari keramaian dan menggunakan masker seperti itu. Jadi dokter, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap produktif ya dokter? Betul, tetap produktif. Lakukan kegiatan-kegiatan positif yang memang memicu produktivitas kalian seperti itu. Nah, untuk teman-teman di rumah, walaupun kalian tetap di rumah aja, kalian harus tetap produktif. Jangan sia-siakan waktu kalian. Jangan buang-buang waktu kalian. Jangan menunda waktu kalian. Oke, baik dokter. Terima kasih buat obrolan santai hari ini. Semoga aja apa yang dokter omongin semua ini bisa diterima oleh yang menonton di rumah dan diambil manfaatnya. Mudah-mudahan. Terima kasih dokter. Sampai jumpa. Dadah. Oke guys, sekarang kita tanya-tanya ke warga yuk, gimana sih pendapat mereka tentang pandemi saat ini? Yuk ikutin terus. Oke, baik Pak. Tanggapan atau pendapat Bapak tentang keadaan seperti ini gimana sih Pak? Keadaan lebih baik, kedepannya lebih sehat. Ya, harapan Bapak lebih baik dan lebih sehat gitu ya Pak? Pakai masker, jaga jarak. Tiap hari cuci tangan. Tuh teman-teman, dengerin ya. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan gitu ya Pak? Iya. Oke baik Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Pendapatan Bapak selama pandemi seperti ini meningkat atau menurun Pak? Kalau saya pribadi sahabat berdagang ya mohon maaf ya ada penurunan sedikit. Kalau soal itu kan Allah yang ngatur gitu hendaknya. Soal pendapatan kalau saya pribadi ya umum aja gitu aja. Dari pemerintah Bapak dapat bantuan atau tidak Pak? Ya alhamdulillah dapat. Berupa apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya sembako, beras, susu, telur. Ya sekedar bahan pokok lah makanan. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, itu tadi wawancara kita dengan Dr. Wahyu dari Puskesmas Kelurahan Pekayon dan warga sekitar. Jadi kesimpulannya, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap produktif. Dan ingat ya, kalau kita keluar rumah, kita harus memakai masker, menjaga jarak 1 meter, dan membawa hand sanitizer. Terima kasih.